Facebook maupun di YouTube kami. Pada kesempatan kali ini senang kita berjumpa dan saya kembali bersama Pendeta Johan Manampiring yang kita tahu bersama dalam tayangan sebelumnya telah menguraikan kabar baik dan satu penguatan untuk kita semua bahwa Pendeta Johan Manampiring telah sembuh dari COVID-19, sebuah penyakit yang menjadi pandemi seantero dunia ini. Oke, karena begitu banyak permintaan dan diulang-ulang tontonannya, oleh karena itu secara spesial kembali hari ini atau 5 hari setelah pendeta sembuh kembali dari rumah sakit akan menguraikan kembali secara rapi bagaimana beliau ada 5 hari di sebuah rumah sakit di Delhi kemudian berpindah di RSUD. Oke, saya coba sapa. Shalom. Ya. Johan, mana Shalom. Iya. Luar biasa ya. Oke, Anda semakin cemerlang tatapannya, punya energi positif, dan hari ini adalah hari kelima, puji Tuhan, sudah ada di rumah. Oke, Tuhan. Ya. Oke, kita ke satu platform yang berbeda. Kita ada di Zoom. Ya. Pendeta, sepanjang hari ini ada kesibukan apa nih? Iya, satu hari ini ya cuma di rumah terus. Tidak kerja apa-apa kecuali ikut tuh dokter keanjuran simpan Mesari karantina sendiri dan jadi paling ya makan, membaca, ya kemudian ya ikuti sepanjang hari ini. Ya, itu menjawab beberapa tanggapan yang luar biasa di laman Facebook kami dan YouTube. Begitu antusias warga masyarakat yang ada di Manado, Sulawesi Utara untuk menanti bagaimana respon pendeta. Oke, saya kembali mendengar beberapa kabar ternyata Anda ada kegiatan di Tangerang tanggal 16 Maret ya. Anda bisa ceritakan sedikit karena ini cikal bakal Anda sehingga positif COVID-19. Ya, dimulai dari cerita itu. Iya. Saya sebenarnya waktu pulang dari acara reuni di Jakarta tanggal 17, yang di Tangerang tanggal 17, sampai di rumah saya tidak merasa apa-apa. Nanti beberapa hari sesudah di rumah, memang saya ada alergi abu, alergi kalau kena hujan. Iya. Nah, ketika dapat flu, saya pergi ke poliklinik di Immanuel Gereja Kristus. Lalu orang tanya riwayat perjalanan. Iya. Lalu saya ceritakan tanggal 15 sampai 17 saya di Jakarta mengikuti reuni dari teman-teman yang sudah 50 sampai 60 tahun tidak ketemu. Nanti ketemu di Facebook dari masa anak-anak dulu. Kita bikin reuni. Ya, reuni ibadah, saya ibadah rekreasi. Teman-teman siapa itu yang reuni? Teman-teman dari mana itu yang reuni? Teman-teman dari mana? Teman-teman ini kita ada grup WA Wania dan sekitarnya. Nah, waktu itu tuh orang masa anak-anak dulu. Jadi SD semua orang Wania di 50 situ. sampai 60 tahun lalu. Iya, jadi itu teman-teman yang masih hidup atau ini ingin bertemu sebelum ada di antara orang yang hilang. Jadi itu orang reuni itu tanggal 16. Iya. Lalu sesudah ibadah makan rekreasi baru pulang. Iya. Besoknya saya langsung terbang ke Manado dan saya tidak merasa apa-apa beberapa hari itu. Nanti setelah saya dapat flu itu sekitar tanggal 24 saya pergi ke poliklinik Immanuel Gereja Kristus, ditanya riwayat. Lalu kemudian mereka suruh untuk pergi tes di rumah sakit Walter Munisiri di Delhi. Begitu tanggal 28 saya ikut tes, malam itu dinyatakan negatif. Tanggal 9 pagi negatif, bersama istri saya juga diperiksa negatif. Tapi karena saya sudah mengalami batuk dan juga pernapasan sudah agak terganggu, maka ya langsung diambil tindakan medis kan. Silakan, pendeta bisa angkat dulu mungkin teleponnya.
bisa angkat, mungkin penting dari dokter, mungkin silakan bisa dicek, silakan dijawab dulu mungkin. Ya. Kalau tidak bisa ditunda, silakan diangkat dulu. Tidak mengapa, silakan pendeta. Ya, ya, sudah hilang, sudah. Baik, bisa dilanjutkan. Silakan pendeta Johan Manang. Ya, lanjutkan saja. Ya. Iya. Nah, ketika saya dites itu dinyatakan negatif, tapi karena pernafasan saya itu sudah rusak dan juga sudah ada sesak nafas, maka mereka langsung ambil tindakan infus dan juga dipakai oksigen. Jadi selama 5 hari saya di rumah sakit Gunung Sidi menghabiskan 5 tabung oksigen. 5 tabung. Nah, kemudian 5 tabung ya. Kemudian oleh dokter mau dirujuk ke rumah sakit layak atau ke yang di apa itu Siloam. Saya minta terujuk ke Malalayang, lalu diantar dengan ambulans ke Malalayang. Sampai di Malalayang saya dikarantina dulu di karena ada banyak orang yang antri di Malalayang yang juga diduga nanti COVID itu, maka saya belum juga positif waktu itu, tapi masih diduga karena ada banyak antri tuh. Sudah masuk PDP berarti ya? Ya, masih di PDP. Saya dikarantina di ruang 2,5 kali 4 meter sambil menunggu antri. Nah, pada waktu saya berada di ruang itu, mereka sudah ambil darah, kemudian mereka periksa, dan hasilnya juga masih negatif. Lalu saya dibawa ke ruang Irina F. Sampai di ruang Irina F, saya dikarantina seorang diri di kamar. Nah, itu secara manusia ya agak stres karena sudah kurung di kamar, pun di pintu keluar itu dorong slot dari luar. Jadi kayak seperti tersiksa dari penjara. Penjara masih boleh bebas, tapi kita di ruang ini sudah boleh berkomunikasi dengan siapapun. Nah, setelah beberapa hari saya di situ, bisa di swab. Silakan. Kalau saya negatif, saya minta pulang juga ke rumah. Dokter bilang tak boleh karena protokolnya 14 hari. Jadi saya mesti dikarantina 14 hari. Lalu saya manusia yang stres, saya bilang, dokter, kita mau mati di sini, kita mau mati di tengah keluarga kalau memang kita mesti mati. Tapi karena protokol tidak diperbolehkan. Lalu swab kedua, saya dinyatakan positif COVID-19 ini. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau mati dengan COVID. Saya bisa bayangkan kalau saya mati di sini, kasihan saya mau dikubur tanpa keluarga, tanpa yang tahu. Saya minta kalau Tuhan, tolong jangan kasih saya mati di sini. Saya masih ingin hidup dan selalu ingin mau melayani. Nah, itu saya berdoa pada Tuhan. Dan ternyata dokter-dokter memberikan kepada saya nomor-nomor telepon. Setiap dokter jaga selalu memberikan nomor telepon kepada saya. Tapi ada beberapa 6 atau 7 dokter memberikan nomor telepon untuk sewaktu-waktu kalau ada keluhan, cepat telepon mereka. Jadi mereka sudah siap untuk membantu saya. Dan kalau ada keluhan memang saya telepon mereka, mereka datang melayani saya. Dan selama saya dilayani, saya melihat juga bahwa keseriusan mereka luar biasa. Karena tiap berapa jam ya, mungkin 2 jam setengah sampai 3 jam, saya selalu dikunjungi untuk intensi, suhu badan, kemudian diberikan obat. Nah,
ada 2 tablet, ada yang cuma 1 tablet di antara jam-jam yang diberikan. Iya. Ah, Lewat masa-masa kritis, ya setelah seminggu saya di situ di rumah sakit dalam masa kritis, itu sudah dicabut. Masa saya berdoa juga, Tuhan, saya rindu semua cabut ini infusnya. Lihat itu tiba-tiba perawat datang cabut, tapi cabutnya maksudnya mau kasih pindah dari tangan kanan ke tangan kiri. Itu infusnya. Mari kita berdoa, Tuhan, kesunima udah dapat infus, tolong dia cabut. Waktu perawat cabut, dia pindah di tangan kiri, dia tidak dapat tapi urat. Waktu ganti doran cari tidak dapat. Kalau kita bilang, Tuhan terima kasih sudah jadi infus kita. saat itu tidak diinfus lagi. Pada hari itu tidak diinfus. Sudah nyala karena perawat tidak dapat, maka dokter terus keluar. Waktu kunjungan dokter kepada saya tidak lapor, dokter, saya tidak mau diinfus lagi dokter. Dokter bilang, oke, sudah, boleh diinfus, tapi obat tetap diberikan. Jadi situ saya merasa bebas karena kita kan mau ke toilet, jo bawa-bawa tuh infus, seorang diri, tidak ada teman, tidak ada penjaga. Jadi itu menyiksa sekali, ya. Kemudian setelah lepas infus saya rasa bebas, apalagi perawat datang kunjungi, dokter datang kunjungi, sehingga setelah saya dinyatakan sudah dia diperiksa pertama yang dia sudah negatif untuk pemeriksaan penyembuhan swab ke pertama setelah sudah selesai pengobatan dinyatakan negatif. Lalu saya dipindahkan di kamar yang satu kamar dengan pendeta dari gereja Pentekosta Tabernakel di Paldua. Jadi kita satu kamar. Jadi kita saling juga menguatkan iman itu sambil menunggu swab kedua. Dan ketika swab kedua datang kembali hasil negatif, maka pada tanggal 26 hari Minggu 26 April, Ya. dokter nyatakan boleh pulang. Nah, ketika bilang boleh pulang, ya terus gembira saya telepon anak saya datang jemput saya. Swab terakhir Ya, itu tanggal dan berapa pulang. diambil, Pendeta Johan? Tanggal berapa diambil swab terakhir? Kira-kira 4 hari sebelum kami pulang, karena dikirim ke Makassar lagi. Sekitar tanggal 26 ya? Sekitar tanggal 26. Kita tanggal 26 saya sudah keluar. Oh ya, tanggal 22 berarti. Oke. Kita tanggal 20 kira-kira. Artinya pada tanggal-tanggal itu sebetulnya sudah sembuh ya? Pada Iya, tanggal 20 sudah mulai sembuh karena aktivitas kita sudah bisa bergerak bebas kan, dan sudah agak bisa berjalan. Cuma karena belum ada hasil dari Makassar, jadi masih tetap dikurung di karantina situ. Jadi setelah tanggal 25 itu saya diberikan kado bunga dari dari pemerintah Provinsi Sulut, dihadiahkan bunga. Nah, ini dia sebagai penghargaan dari semua pasien. Ada dapat bingkisan buah-buah, saya juga dapat buah, tapi cuma saya yang dapat bunga. Karena duluan sembuh barangkali ya? Ya, dan duluan sembuh mungkin, atau karena saya paling tua dari semua yang pasien yang ada, mungkin diberikan penghargaan itu ya, sebagai support juga, karena semangat saya, walaupun saya dalam keadaan kritis, saya tetap ingat, Tuhan, Engkau berkata dalam Roma 8 ayat 8, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya menerima pergumulan sakit saya ini sebagai bagian dari Tuhan punya rencana. Nah, memang ketika mendapatkan penghargaan ini, saya juga bangga karena bunga segar yang diberikan, dan ya secara manusia saya merasa seperti dihargai lah, ya,
Pendeta kami Johan, ya, Dan- Pendeta Johan masih ingat Ya. kapan Anda mendoakan para medis ini? Ya, pada waktu mereka datang kunjungan kepada kami, lalu bercakap-cakap tentang, saya lihat mereka seperti kasihan pakai pakaian astronaut, dan saya rasa kasihan juga mereka seperti kepanasan. Bayangkan 7 sampai 8 jam mereka dari pasien, baru mereka tidak bisa makan, minum sembarang. Jadi saya dengan Pendeta Sugeng langsung berinisiatif untuk mendoakan mereka. Jadi pada waktu itu Pendeta Sugeng dengan saya mendoakan, Pendeta Sugeng dulu mendoakan, kemudian saya mendoakan. Nah, Ya. waktu saya mendoakan itu rupanya Pendeta Sugeng ambil foto. Ya, Ini sehingga Pendeta Sugeng yang kaos abu ya? yang Kaos abu ya, Pendeta dia, Sugeng? dia kaos abu-abu itu, iya. Nah, dia yang ambil foto waktu saya doakan pasang tangan pada dokter-dokter itu. Nah, dan kita doakan juga semua dokter dan para perawat, karena saya turut merasakan mereka juga pun menderita ya melayani kita, karena tak bungkus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Orang berada dalam baju yang tak bungkus itu. Jadi kita bisa bayangkan bertumpah suar, panas. Jadi kita doakan pada orang supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan prima, dijaga, dilindungi. Keluarga juga orang supaya dijaga oleh Tuhan, dan supaya orang juga dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak pasien. Itu yang kita Pada hari-hari keberapa Pendeta Johan melakukan tindakan mendoakan para medis ini? Masih ingat nggak? ya pada hari-hari terakhir itu. Seminggu terakhir ya? Hari-hari, iya, hari terakhir. Dan setelah sudah mau nyatakan keluar, ya. Luar biasa. Ya, Ini Nah. makan asin. sekarang sudah hari kelima dan masih ada kira-kira 9 hari lagi Pendeta Johan ada di rumah. Nah, sudah terpikir mungkin agenda yang akan dilakukan selain akan mengunjungi ibu ya yang ada di rumah sakit Dr. Mungil-Sidi. Sudah ada agenda yang ditetapkan ini? Ya, selain saya di kamar menggunakan waktu berdoa, membaca Alkitab, baca sambil juga baca ya, dan WA yang masuk dari Radio Sumber Kasih juga sudah telepon saya apa untuk bikin siaran, dan karena saya bilang saya belum boleh keluar rumah, dan mereka minta kalau bisa siaran lewat telepon. Jadi saya sudah iya. Tapi ini nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan di Radio Sumber Kasih lewat interaksi telepon saja. Dan Iya. nanti kalau ada yang mau bertanya hanya melalui SMS, nanti saya bisa jawab dia punya berikutnya. Dan itu sudah agenda yang mau disampaikan. Pendeta Johan Manampiring, ada 5 hari di Rumah Sakit Walter Mungil-Sidi, kemudian ada 24 hari di RSUP Kando Malalaya. Paling tidak Anda sebagai hamba, ya 25 hari. Jadi paling tidak Anda sebagai hamba Tuhan telah memiliki kesaksian untuk penguatan kepada kita semua. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan ini sebagai penguatan kepada jemaat dan kita semua yang menyaksikan tayangan lewat Facebook maupun di YouTube ini. Silakan Pendeta Johan. Ya, memang secara manusia siapa nggak stres ya. Siapapun dia, pendeta juga boleh stres. Tapi karena selalu mengingat firman Tuhan, bahwa pertama di dalam Matius 28 ayat 18 berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi berada dalam tangan Yesus. Lalu ayat 20 dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ayat ini yang jadi renungan saya, untuk saya berkata Tuhan ada dengan saya dan Tuhan menyertai saya. Jadi saya gunakan waktu untuk terus mendoakan para suster, para dokter, para medis di ruang saya, dan juga saya mendoakan sampai pemerintah. Jadi waktu saya berada di karantina itu, saya menggunakan waktu untuk mendoakan baik medis, orang-orang sakit,
pemerintah dengan segala perkumpulan, baik dari presiden dan kabinetnya, kemudian gubernur dengan program-programnya, juga pemerintah kabupaten kota programnya, itu saya doakan semua. Jadi saya menggunakan momen itu sebagai persekutuan dengan Tuhan untuk mendoakan semua yang perlu didoakan. Dan selain itu juga, ya, saya bertemu dengan orang-orang yang biasanya kalau di gang itu mau ambil air panas, ya, orang bisa baku dapat di situ, orang bercerita saling memberikan kekuatan iman. Nah, di samping itu juga saya selalu merasakan bahwa Tuhan masih memakai saya. Dan saya memang sudah berdoa, Tuhan, saya belum suka mati, saya masih suka mau lanjutkan pelayanan. Sebab saya sudah bayangkan kalau saya sudah mati cara begini, saya seperti meninggalkan keluarga dan banyak kecewa. Saya tidak mau itu. Dan ternyata Tuhan jawab doa saya, dan Tuhan tetap berikan semangat, sehingga setiap kali perawat datang, dokter datang mengurus saya ucapkan terima kasih sambil saya berkata Tuhan memberkati. Jadi setiap kali mereka kunjungi, saya selalu menyatakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dokter dan perawat dalam menjalankan tugas. Jadi setiap siapa yang berkunjung, saya selalu ucapkan berkat untuk mereka selama berada di situ. Dan kemudian setelah saya merasa sudah mulai sembuh, saya sudah merencanakan juga bahwa saya harus bersaksi juga kepada banyak orang bahwa sebenarnya COVID-19 ini masih bisa dapat disembuhkan. Jadi bukan penyakit seperti zaman perjanjian lama itu, kutukan seperti kusta. Karena memang kalau melihatkan kesan banyak orang, COVID ini seperti kutukan seperti di zaman perjanjian lama, kan kusta yang tidak dapat disembuhkan. Tapi kenyataan juga saya lihat dokter-dokter cekatan dan banyak yang sembuh, kecuali mereka yang punya penyakit bawaan yang sudah lama, ya, yang di mana penyakit itu mungkin sudah kronis, lalu dia kena COVID, ya memang mereka ini yang banyak kali sudah tidak tertolong. Tapi kalau mereka yang saya lihat kondisi mereka fit, tertolong semua. Yang saya saksikan banyak juga yang sembuh. Ya, dalam pandemi COVID ini yang kita belum tahu selesai kapan, mungkin ada penguatan firman dari Pendeta Johan di saat masyarakat ya di dunia ini termasuk di daerah ini Sulawesi Utara yang ada mungkin sudah skeptis ataupun masih kuasai suasana khawatir. Silakan untuk penguatan dari Anda. Nah, saya dulu menceritakan bagaimana saya dikuatkan oleh banyak temannya, karena banyak teman telepon saya, mendoakan saya, memberikan semangat kepada saya, ada yang memberikan firman Tuhan kepada saya. Jadi begitu banyak telepon yang masuk, begitu juga dari WA, dari Messenger, apalagi FB. Nah, jadi selain saya jawab mereka, lalu kemudian dari penguatan itulah saya merasakan bahwa apa yang firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Nah, ayat ini menjadi pegangan saya untuk saya mengatasi negative thinking. Jadi kalau ada kekhawatiran, kalau ada stres, saya coba alihkan dengan pikiran firman Tuhan ini. Dan saya merenungkan juga Filipi 4 ayat yang ke-8. Di situ dia berkata, apa yang baik, apa yang molek, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi ayat itu mengajar supaya kita berpositif thinking. Jangan sampai ada negatif thinking. Kalau negatif thinking kan mengurangi imun, Baik. memberikan daya tahan kurang, patah semangat. Alkitab bilang juga hati yang gembira adalah obat. Amin. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi itu juga yang selalu menjadi renungan saya, sehingga saya tetap bersemangat dan saya juga menyambut semua teman-teman yang memberikan dorongan pada saya untuk saya juga memberikan mereka kekuatan firman. Supaya Baik. kita saling harapkan pertolongan Tuhan itu nyata. Baik. Oke, luar biasa Pendeta Johan. Dan berarti nanti sekitar tanggal 7 atau 6 Mei bisa keluar rumah nih. Hitung-hitungan Iya. tanggal berapa nih? Setelah 14 hari. Ya, sekitar tanggal 7, 8 ya. Hari Rabu. Harap. Ya. Oke, sekitar tanggal itu di awal Mei ya. Oke, luar biasa Pendeta Ya. untuk kesempatan kali ini. Dan semoga menit-menit yang berarti ini bisa bermanfaat untuk jemaat ataupun siapa saja yang menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari Pendeta Johan Manampiring. Oke, satu kalimat penutup barangkali Pendeta sambil mungkin ada doa singkat dari Anda, silakan. Oke. Jadi pertama juga saya masih minta doa dari banyak teman-teman untuk istri saya. Karena istri saya, ya karena saya kena COVID kan, otomatis terjangkit pada istri saya. Dan istri saya masih sementara dirawat di rumah sakit Umi. Oke, kami doakan Dia bisa cepat sementara sembuh. dirawat. Ya, supaya cepat sembuh. Cuma dia tidak separah saya, karena tidak dihitung. Dia cuma minum cukup. Jadi semoga cepat sembuh di sana. Juga saya mohon teman-teman semua. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak, ya, baik teman-teman dari berbagai denominasi gereja, pendeta-pendeta, karena saya sebagai ketua Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Taman Kristen Sulawesi Utara, tentu banyak teman-teman dari berbagai denominasi juga support kepada saya. Maka saya menyampaikan banyak terima kasih, baik doa-doa, nasihat, juga bingkisan-bingkisan yang mereka berikan kepada saya dan dari semua jemaat-jemaat juga, sehingga selama saya di karantina saya tidak pernah mengalami kekurangan, bahkan kelimpahan, karena baik makanan, buah-buahan itu mereka support, sehingga juga itu menambah semangat saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga teman-teman yang dari luar negeri sudah mendoakan saya baik lewat telepon dan juga lewat WA, Messenger. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, Juga bisa ditutup dengan doa ya. juga ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga pada Bung Redi Smual yang sudah boleh mewawancara saya. Semoga pertemuan ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak Amin. orang. Ya. Baik, Nah, mari silakan. kita Pendeta. berdoa. Ya. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Baik, kami telah melihat kedaulatan kasih karuniamu yang besar dan ajaib, baik kepada hamba-Mu dan kepada teman-teman yang lain yang sudah sembuh. Dan kami tahu kesembuhan itu dari Tuhan. Dan Tuhan pakai tangan dokter, tangan para medis. Maka Tuhan berkati juga para dokter, para medis dengan hikmat surgawi, sehingga mereka diberikan kemampuan kesehatan prima, apalagi mereka berada dalam pakaian yang membungkus seluruh tubuh. Mungkin mereka dalam keadaan lelah, capek, keringat, mereka lapar, haus, tapi mereka harus menjalankan tugas. Tuhan tetap berikan kekuatan pada mereka. Masyarakat yang kurang mengerti tentang pergumulan baik para medis maupun kepada mereka yang kena corona, kiranya Tuhan juga bukakan pengertian kepada masyarakat luas untuk mengerti bahwa ada tangan Tuhan yang perkasa menjadi penolong. Dan juga kami berdoa agar supaya mereka-mereka yang sedang menggumuli penyakit ini dibangkitkan iman percaya mereka, didekatkan mereka dengan Tuhan. Kami berdoa juga pada pemerintah, baik dari Presiden dengan semua jajarannya, sampai kepada para gubernur dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota dan jajarannya. Tambahkan mereka hikmat bijaksana dalam menangani kasus ini,
yang tidak mau membatasi diri di rumah, suka jalan-jalan. Kiranya juga mereka diberikan kesadaran agar mereka boleh stay home, tinggal di rumah masing-masing untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Dan Tuhan berkarya untuk memberkati kembali bangsa kami. Amin. Kami serahkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan melindungi. Tuhan pagari mereka dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Bapak. Bung Redi semua juga yang sudah mewawancarai hamba-Mu, berkati dia dengan segala pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Tuhan juga akan memberkati. Semua yang mendengar kesaksian ini juga Tuhan memberkati dengan berkat-berkat surgawi, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat-berkat yang diperlukan. Sempurnakanlah doa kami, dan biar tangan Tuhan yang perkasa tertumpang kepada semua orang yang menonton kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, termasuk nama di atas COVID-19 Corona ini. Yesus punya nama di atasnya. Dalam nama Yesus itulah yang pegang kuasa surga dan bumi, yang menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Dialah tabib yang heran, juru selamat satu-satunya. Nama Yesus itulah kami bawa doa, syukur, permohonan kehadirat Bapa di sorga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pendeta, penguatan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua yang menyaksikan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19.